Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazriah dengan nomor NIM 123101118 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya banyak terima kasih kepada Ibu Kartini SAG MPD selaku dosen sejarah pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah Yunani klasik. Yunani klasik adalah periode yang berlangsung sekitar 200 tahun atau abad ke-5 dan ke-4 Masehi. Dalam sejarah Yunani, selama periode ini banyak wilayah Yunani yang jatuh ke tangan Persia. Tetapi wilayah-wilayah Yunani ini kembali merdeka setelah Yunani klasik sangat berpengaruh terhadap Romawi dan juga menjadi landasan peradaban barat. Sebagian besar pemikiran politik, seni, artikuler, pahatan, filsafat, teater, dan sastra dihilangkan dari zaman ini. Periode klasik kemudian diganti oleh periode Hellenic. Terus sini ada beberapa paparan Yunani klasik. Yang pertama, sekitaran filsafat Yunani klasik. Filsafat klasik Yunani lahir bukan membahas kosmos teris atau alam semesta, melainkan menyajikan manusia anthropocentris. Menurut aliran anthropocentris, manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak potensi sebagai pikiran, pergaulan, dan sebagainya, sehingga manusia layak menjadi bagian dari filsafat dalam hidupnya. Aliran yang mewakili periode Yunani klasik adalah sofisme. Kata sophos berarti arif atau pandai, yaitu gelar bagi mereka yang memiliki kearifan dalam menjalani kehidupan. Periode Yunani klasik berkembang memujuk kepastian, yaitu ditandai dengan semakin besarnya minat orang terhadap filsafat. Zaman klasik bermula dengan Socrates, tetapi Socrates belum sampai pada suatu sistem filosofi yang memberikan nama klasik kepada filosofi itu. Sistem ajaran filosofi klasik baru dibangun oleh Plato dan Aristoteles. Berdasarkan ajaran Socrates tentang pengetahuan dan etika serta filosofi dalam alam yang berkembang sebelum Socrates. Terus yang kedua, letak perbedaan pemikiran filosofi Yunani kuno dan Yunani klasik. Yang pertama, Yunani kuno. Filsafat kuno Yunani pada akhirnya memunculkan sebuah peradaban Mesopotamia. Filsafat ini lahir di Irak. Kemudian lambat laut filsafat ini menyebar lebih luas dari lebih luas lagi di daerah Alexandria. Orang pada zaman Yunani kuno sangat menyukai mitos dan dongeng-dongeng, sehingga masyarakat di dunia menganggap filsafat lahir dari Yunani. Namun lambat lalu perkembangan dunia filsafat mengalami pergeseran. Tak ada lain lagi percaya pada mitos, sehingga mereka memaksimalkan akal murni untuk mengembangkan misteri kehidupan. Filsafat kuno Yunani lahir dengan ide yang diusungnya tentang alam, bahwa alam berasal dari air dan akan kembali ke air. Tokoh-tokoh yang terkenal diantaranya Democrates, Pythagoras, dan Thales. Kosmotes Taris menjadi minat mereka untuk diteliti menggunakan akal Thales, bahkan dijuluki sebagai bapak filsafatnya. Sedangkan Pythagoras beranggapan lain tentang kosmos teres. Dia menilai bahwa alam ada karena faktor misteri bilangan.
Ada kekuatan dalam makna yang mendalam di setiap bilangan. Terus yang B, Yunani klasik. Perbedaan dengan filsafat Yunani kuno, tokoh-tokoh filsafat Yunani klasik lebih senang menggunakan akal mereka untuk meneliti tentang manusia atau anthroposetastris. Salah satu tokoh yang terkenal dalam Socrates, sayangnya Socrates tidak meninggalkan jejak tulis satupun, sehingga yang mendokumentasikan riwayat hidupnya adalah Plato, muridnya. Mengenai ide Socrates itu bagus, dengan mengajak kaula mudah memahami hidup sebagai manusia yang berkaitan dengan moral. Plato sendiri lebih sepakat bahwa hidup itu alam dan pengalaman. Tetapi ide tersebut ditentang oleh sendiri lebih sepakat bahwa hidup itu adalah alam dan pengalaman. Tetapi ide tersebut ditentang oleh Aristoteles, muridnya, yang mengatakan bahwa realitas sesungguhnya bukan alam ide, tetapi kenyataan yang konkret. Pada zaman Aristoteles, inilah filsafat Yunani yang mengalami masa keemasan dengan metode ilmiah sistematis yang ditemukannya. Setelah itu, filsafat Yunani kuno mengalami kemunduran dan perkembangannya baru lagi, meski dalam kondisi yang sangat dibatasi oleh gereja setelah 5 abad. Kemudian masa kegelapan terjadi meski pemikiran tokoh-tokoh di filsafat bermunculan. Jika ketahuan ide filosofi mereka bahwa agama mereka gereja, langsung agamanya, kebebasan pemikiran pada masa ini begitu berkaitan dengan maunya gereja. Kebudayaan Yunani klasik hingga kini dipercayai sebagai nenek moyang peradaban barat. Tradisi inilah yang nantinya dilanjutkan oleh kebudayaan Romawi. Peradaban Islam digali kembali pada zaman Renaissance dan diteruskan oleh tradisi modern yang berkembang hingga kini. Kultur Yunani klasik sendiri dipengaruhi oleh kebudayaan Minoa, Mykel, Mesir, dan sebagainya. Kini, kultur Yunani klasik sendiri dipengaruhi oleh kebudayaan peradaban Mediterania lainnya, yaitu perang saudara, invasi, dan mungkin juga beberapa bencana alam memporak-porandakan peradaban Yunani awal. Akan tetapi, pada periode tahun 800 Masehi sampai dengan 400 Masehi, peradaban baru yang nantinya akan dikenal sebagai peradaban Yunani klasik tumbuh dan mencapai kemakmurannya dengan adanya kemahjaan Makedonia di bawah Megan Alekdores, membuat peradaban Yunani klasik menyebar di seantero Mediterania. Kelak, peninggalan budaya ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani klasik akan diteruskan oleh peradaban Romawi dan Islam, perdagangan atau antara pulau. Jadi mereka nih wilayah ini tadi akan dikuasai oleh Romawi dan Islam melalui jalur perdagangan ke pulau-pulau. Menjadi dasar perkembangan ekonomi masyarakat Yunani ketika itu. Kemakmuran akibat perdagangan ini memberikan kontribusi pada peningkatan populasi manusia dan perubahan sosial yang mendorong pertumbuhannya sistem politik baru. Sesudah tahun 800 Masehi, masyarakat Yunani bernaung dalam polis kota yang
mana nantinya tuh bervariasi ukurannya. Awal kalanya Aristoteles lah yang memerintah polis dan pertanian di wilayah pedalaman. Akan tetapi sesudah tahun 200 Masehi, tuntunan ekonomi membuat diubahnya pemerintah menjadi lebih demokratis. Nah, di sini perkembangan Yunani klasik meliputi polis-polis yang mempunyai kolonia di sepanjang pantai Mediterania, Laut Hitam. Kolonia ini berguna untuk mengontrol populasi penduduk polis, menyediakan beberapa produk pertanian yang dapat menjadikan konsumen beberapa hasil perdagangan polis. Namun, ekspansi model kapitalis ini menimbulkan banyak kerugian pada pemilik lahan kecil dan melebar jalur antara kaya dan miskin. Pada abad ke-6 sampai abad ke-5, perdagangan kota-kota besar dan pertanian-pertanian yang merasa dirugikan meminta terjadinya reformasi. Pendukung perubahan seperti Los Solon dari Athena mengembangkan hukum-hukum baru untuk mengatur lingkungan sosial masyarakat Yunani ketika itu. Sekitar tahun 500 Masehi, kebanyakan polisi lebih mengutamakan kepemimpinan bersama. Alih-alih kepercayaan kepemimpinan pada perseorangan diharapkan ke seluruh masyarakat atau warga negara laki-laki terlibat dalam politik negara atau kota. Prinsip ini dikenal dengan sebagai demokrasi dan memilih perwira yang bertanggung jawab langsung kepada sidang rakyat tersebut. Wanita, budak, dan kaum barba atau warga asing tidak terhitung sebagai warga negara. Dalam sistem demokrasi Athena kuno, hanya laki-laki yang dipandang sebagai warga negara, dan hanya warga negaralah yang berhak untuk memerintah. Para anak laki-laki dilatih untuk mempelajari dan membaca. Di sini para eh, para warga negara yang asli yang disebut laki-laki itu mengajarkan anak mereka untuk belajar membaca, menulis, artimatik, sastra, musik, seni tari, dan atletika. Semasa kecilnya mereka sudah diajarkan agar nanti besarnya mereka bisa menjadi warga negara. Karena di sini para kaum wanita, terus para budak dan warga asing itu tidak dianggap sebagai warga negara. Hanya laki-laki yang dianggap warga negara. Kaum perempuan yang bukan merupakan warga negara lebih banyak mengejar pekerjaan rumah tangga seperti menyuci, memasak, mengasuh anak. Pekerjaan wanita ini dilarang dibantu oleh kaum pria karena kaum pria tadi sudah dianggap warga negara. Jadi yang kaum perempuannya itu hanya kerjanya di rumah, kayak menyuci piring tadi, masak. Itu pekerjaan seorang wanita. Tapi dia tidak dianggap sebagai warga negara. Kehidupan politik Athena yang menjunjung tinggi partisipasi setiap individu tanpa sangat perbedaan dalam segala negara sentralistik timur negara. Mungkin sampai sini presentasi saya tentang sejarah Yunani klasik. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Jika ada kata salah atau kekurangan, mohon dimaaf karena saya baru belajar berpresentasi sendiri. Karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Cukup sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.